Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'al khasana wa habana lakum busral ijabati wal qabuli minal maula biwasitati rasulih da'a da'i inayatin fastajabtum wa badartum fakana fa'idatul usuli. Ala ya marhaban bikum ya nasrataha wa tahawal batuli. Ala ya marhaban bikum ya sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidul taq wal mi'rad wal buraq wa dafil bala wal waba wal marad wal alam jismu tahirun mu'attarun mu'azzamun munawwar man ismu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawi wal galam samsi duha batid duja nurul huda misbih dhalam abi qasim sayyidil qawmin wa ashabis sayyidina maulana Muhammadin نبي العرب والأجام محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وافق وأيد نهضة الوطن بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di rutinitas pengajian Muhabbatul Mustafa. Kemudian tidak lupa juga di kumpulan majlis Sababul Mustafa. Kita hadir di tempat, kita doakan guru-guru kita, wabil khusus Ustaz Daud Muslim, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, disehatkan jasmani beliau, diberkahkan umur beliau, diberikan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Kita lakukan nasihat akhina fillah wa sajjaina arifin, mudah-mudahan beliau diberkahkan kesehatan selalu oleh Allah Ta'ala. Teman sepuh kita, guru kita Ustaz Ismail, Haji Saiful, Masya Allah, Ustaz Jajang, PRT juga, PRT Dedi, dan para segenap kiai asatid, ulama, para kiai ajengan yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada beliau-beliau. Dan kita doakan guru-guru kita, tuan guru kita, ajengan kita, kiai kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, diberikan ilmu yang manfaat, dijaga dohir batin beliau, amin ya rabbal alamin. Kita yang hadir di tempat dengan membaca ratib, burdah, salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita sebut, apa yang kita puji buat kekasih Allah yang mulia ini, Sayyidina al-Wujud al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita segala keinginan, keurusan kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, amin. Dan tidaklah kita keluar di tempat Allah Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Kita bermunajah meminta kepada Allah Ta'ala agar di akhirat Allah kumpulkan kita di tempat, di akhirat Allah kumpulkan kita masuk ke surga bersama Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan turunnya hujan, tanda bukti alamatul ijabah. Turun hujan ini ada tanda bukti alamat ijabah doa kita sama Allah Ta'ala. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan turun hujan ini menjadi pelebur dosa buat kita, menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah, mudah-mudahan menjadi penerang di alam kubur kita, mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga bersama Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita berada di tempat berkumpul bersama-sama memuji nama Nabi Muhammad di majlis Muhabbatul Mustafa, yaitu salah satu tim-tim sukses, yaitu saudara Akmal, ya, ngumpulin rutinitas mingguan, mudah-mudahan menjadi pemuda-pemuda pecinta Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita berkumpul di tempat, hadir di tempat, suasana hujan yang luar biasa, tapi nggak mengurangi hati kita untuk hadir di tempat. Ini suatu fasilitas keagungan dari Allah kepada kita. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Allah pilih kita di antara manusia yang lain. Allah pilih kita di antara hamba-hambanya yang lain. Allah pilih kita di antara umat yang lain. Dengan suasana hujan yang sangat deras, hati kita masih terpaut dengan pengajian, hati kita masih terpaut dengan Habibana Muhammad. Maka saksikan wahai orang yang hadir, hari ini, detik ini Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Bukti Allah sayang sama kita, bukti Allah cinta sama kita. Allah masih menggerakkan zahir kita, batiniah kita, satu bari kita hadir di tempat ini. Ini bukti Allah lagi teman sama kita, bukti Allah lagi cinta sama kita, bukti Allah lagi sayang sama kita. Belum tentu ada di antara saudara kita barangkali yang lagi sakit, kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ini kita dipilih sama Allah, bersyukur tahatus binikmah sama Allah Ta'ala. Makanya jarak ukur orang dekat sama Nabi, jarak ukur orang dekat sama Rasulullah, sebagaimana di dunia jarak ukur mereka hadir majlis ilmu. Semakin dekat dengan majlis zikir, semakin dekat dengan majlis selawat, semakin dekat di majlis ilmu, maka semakin dekat dengan Allah. Semakin dia dekat dengan Nabi Muhammad, semakin dekat dengan surganya Allah. Tapi sebaliknya hadirin, semakin kau jauh dari majlis ilmu, semakin kau jauh dari majlis zikir, semakin kau jauh dari majlis selawat, maka kau jauh dengan Nabi Muhammad, kau jauh dengan Allah. Tanpa disadari kau jauh dengan surganya Allah. Maka jangan jauhkan diri kalian dengan majlis-majlis yang seperti ini. Harus hati kalian terpaut dengan pengajian seperti ini, seolah-olah kau terpaut hati kalian dengan Allah Ta'ala, terpaut hakikat dohiriah kalian kepada Allah Ta'ala, sanubari kalian menuju kepada Allah Ta'ala dengan kalian banyak berkumpul di majlis-majlis yang seperti ini. Majlis seperti ini yang membawa kalian nanti menuju surganya Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, al-ghanimatul majalis dzikr al-jannah. Keberuntungan orang duduk di majlis zikir, keberuntungan orang duduk di majlis selawat, keberuntungan orang duduk di situ dia menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memfasilitasi orang tersebut yaitu masuk surganya Allah Ta'ala. Tapi nggak gampang bagi orang untuk melangkahkan ke tempat yang seperti ini. Perlu proses, perlu perjuangan. Nggak ada yang baik, nggak gampang, semuanya susah akhirnya. Tapi kalau kita tidak paksakan, kita nggak akan sampai dengan majlis-majlis seperti ini. Makanya dengan hal yang seperti ini, ayo tanamkan hati kita. Dimanapun pengajian manapun, mau pengajian majlis-majlis zikir, majlis selawat, hadir. Karena di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apalagi di majlis Mahabbatul Mustafa, luar biasa. Mahabbatul Mustafa, pecinta Nabi Muhammad nih, pecintanya Rasulullah. Wah, percintaan ini gak gampang. Cinta itu gak bisa diucapkan dengan lisan. Cinta itu perlu pengorbanan. Dan Nabi sudah membuat definisi percintaan. Nabi mengatakan situkul muhabba ala salasatil hisab. Orang benar-benar cinta itu ada 3 kata Nabi Muhammad. Ayyakhtharal kalam habibi ala kalam ghairi. Dia lebih memilih ucapan kekasih dibanding orang lain. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad, dia akan pilih Nabi Muhammad dibandingkan ucapan orang lain. Dia cinta sama Rasulullah, Nabi perintahkan dia buat pakai siwak, dia nggak akan lepas dari siwak. Nabi perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat duha, mereka nggak pernah tinggalkan sholat duha. Nabi perintahkan mereka untuk tahajud, mereka tidak akan tinggalkan tahajud karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Orang yang cinta akan mengikuti sesuatu yang diucapkan Nabi. Aiman ayakhtal kalam habibi ala kalami ghairi. Lebih milih ucapan kekasihnya dibandingkan orang lain. Itu pecinta, itu pecinta, itu pecinta Rasulullah. Orang yang apa yang dibilang Nabi, apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Nabi perintahkan kita baca Quran, nggak lepas lisan kita untuk baca Quran. Nabi perintahkan kita untuk bertahmid, berzikir, nggak lepas lisan ini basah menyebut nama Allah. Tapi sebaliknya, kalau jauh dari itu, maka mohon maaf, diragukan kecintaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Maka harus tafakur buat diri kita, apakah kita masih termasuk Muhabbatul Mustafa? Karena Muhabbatul Mustafa ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita mengikuti pecinta Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi, ayyakhtharal majalisi habibi ala majalisi ghairi. Lebih memilih duduk sama kekasihnya dibanding orang lain. Orang duduk sama kekasih, sama duduk sama orang lain beda rasanya. Apalagi kalau udah pengantin baru, dia duduk sama pengantin baru, hatta 24 jam terasa kayak 1 jam. Tapi kalau duduk sama orang yang gak kita cintai, itu 1 jam terasa kayak 10 jam. Sebaliknya,
Kalau sama kekasih 24 jam terasa kayak 1 jam. Ayah taral majalisi habibi ala majalisi ghairi. Lebih mau duduk dengan kekasihnya dibandingkan orang lain. Kalau kalian cinta sama Nabi Muhammad, kalau kalian cinta sama Rasulullah, kalau kalian cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Abdullah, maka tidak akan pernah kalian jauh dari duduk majlis-majlis seperti ini. Orang yang betah duduk di majlis zikir, orang yang betah duduk di majlis selawat, orang yang betah duduk di majlis-majlis yang di situ menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, maka orang tersebut dikategorikan pecinta Nabi Muhammad, pecintanya Allah Ta'ala. Tapi kalau duduk di majlis tersebut udah gak betah, udah merasa meriang, udah merasa cemas, berarti diragukan kecintaannya dengan Allah dan Nabi Muhammad. Ini pecinta namanya. Ini anak bukan yang ngomong, tapi Nabi yang ngomong. Orang yang cinta bakal betah duduk ini. Ini baru jam 10, insya Allah kata Ustaz Daud, kalau orang cinta sama Nabi jam 5 subuh siap buat Nabi Muhammad itu deh. Tapi insya Allah pada kita doang yang kuat, yang lain pada kabur semua insya Allah. Tapi ini mengajarkan kepada kita, begitulah yang namanya cinta. Nanti kita cerita nih para sahabat gimana cinta sama Nabi. Kita bahas dulu definisi cinta. Biar termotivasi, ternyata kita nggak seberapa cinta kita buat Nabi Muhammad. Gimana caranya kita cerita orang-orang dulu agar kita menambah motivasi buat kita kepada Allah Ta'ala. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, yang ketiga itu habibi ala ridwani. Lebih cinta, lebih redha sama kekasihnya dibanding orang lain. Orang kalau cinta ini redha sama kekasih dibanding orang lain. Makna redha ini walaupun hujan dia datang dari kekasihnya. Walaupun panas, walaupun meriang, karena yang nelpon Maihani, Maiderling, Maimunah, dia datang. Kenapa? Karena yang nelpon kekasihnya. Kalau orang kalau udah redha tuh luar biasa. Mohon maaf, kalau kita pengantin baru dicubit mabini girang kayak orang gila. Kenapa? Karena yang nyubit kekasih. Coba kalau yang nyubit orang lain balas pondok gitu. Karena yang nyubit kekasih, walaupun biru tuh dicubit sama kekasih itu, mabini kita dicubit mabini kita girang. Kenapa? Karena yang nyubit kita kekasih kita. Ini orang kalau cinta mana cinta mau itu walaupun hujan dia datang pengajian, walaupun hujan dia datang ke masjid bersolat jamaah, walaupun meriang dia paksakan dirinya untuk menunjukkan kecintaannya kalau dari dalam kekasihnya Nabi Muhammad. Itu orang cinta. Jadi ini suatu kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Makanya orang dulu luar biasa hadir. Orang dulu tuh luar biasa. Ada satu sahabat saking cintanya Nabi, Muhammad, wudhunya Nabi rebutan ngambil wudhunya Nabi Muhammad. Ini ada orang-orang ngefans mana? Ini kadang-kadang orang idolain artis barat mau Korea. Tapi orang sahabat Nabi kalau ngefans sama Nabi, mohon maaf, ada sebagian sahabat ngambil keringat Nabi kumpulin jadi minyak wangi. Kumpulin keringatnya Nabi jadi minyak wangi. Itu keringatnya Nabi kasturi, bagaikan minyak misi gitu. Kalau keringat itu 7 hari nggak mandi bisa bawa neraka jahanam itu. Nabi Muhammad dia punya keringat, hadirin dia punya keringat ini, waduh banyak nisik sahabat Nabi. Mohon maaf hadirin, jangankan keringat Nabi, makanya basyar lah, kalau basyar Nabi itu manusia beda sama kita ya. Nabi nggak punya belekan, kita punya belekan. Nabi nggak pernah nguap hadirin. Nabi itu nggak pernah nguap, Nabi nggak belekan. Nabi kalau keluar dari rumah, mohon maaf, Nabi keluar dari rumah, itu matahari Nabi nggak punya bayangan. Kalau kita keluar rumah, bayangan kita banyak. Ya, tapi Nabi keluar rumah nggak punya bayangan. Diceritakan dari tarikh sejarah riwayat, Nabi kalau keluar awan nutupin Nabi. Diceritakan dari kalangan ulama-ulama terdahulu salafun saleh bilang, kenapa awan menutupi Nabi Muhammad? Karena matahari nggak mampu melihat cahayanya Nabi Muhammad. Tuh, hanya Nabi luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makanya para sahabat berbeda-beda menceritakan bentuk badannya Nabi Muhammad. Kalau kita ini Nabi Muhammad luar biasa. Nabi ini saking gantengnya. Khuluqan wa khalq. Nabi itu gantengnya luar biasa. Kenapa Nabi bilang ganteng? Orang jelek ngumpul sama Nabi dia ganteng. Ini ada orang jelek nih, duduk sama Nabi Muhammad, yang tadi jelek jadi ganteng. Kalau kita orang jelek ngumpul sama kita udah jelek, patut itu orang. Nabi orang jelek jadi ganteng sama Nabi Muhammad. Tuh basyar beda sama kita. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diceritakan ada satu orang bangsa, ada satu sahabat. Ya orang dulu nih kalau mohon maaf pengen buang air kecil, dia simpan di wadah. Di wadah. Kalau pengen buang air kecil disimpan di wadah. Nah, disimpan di wadah.
Nggak kayak kalau anak sekarang ini kalau buang kecil simpan di botol itu. Nah, dulu orang-orang dulu kalau buang kecil karena tempat WC jaga jauh, mereka simpan di wadah. Nabi pernah buang air kecil, beliau simpan di wadah. Suatu saat ada satu sahabat lagi tergosok-gosok dalam keadaan jarak jauh, nggak izin lagi sama Nabi, diambil, mohon maaf air kencing yang tadi, diambil, dia minum tuh. Nabi larang, jangan kau minum itu. Udah nggak sempat izin lagi, saking hausnya. Dia udah tahu nih Nabi bakal itu kalau itu air, diambil dia minum tuh. Nabi bilang jangan dia minum. Nabi larang, dia minum lagi. Nabi bilang, dia tahu itu mohon maaf kata Nabi, itu mohon maaf ini air buang air kecil aneh kata Nabi. Kaget tuh sahabat bilang gini, sahabat bilang gini, demi Allah ya Rasulullah, belum pernah aku merasakan air semanis dan sedingin ini. Belum pernah aku merasakan air senikmat, manis dan sedingin ini. Kencing kita makan jengkol, kayak hafad dah. Nah, ini Nabi Muhammad ini kita cerita Nabi. Bashar lakal bashar, manusia beda begitu. Nabi Yusuf beda sama kita, ini baru Nabi. Makanya anak kita tuh kenalin sama Nabi Muhammad. Kadang-kadang anak kita lebih kenal sama Superman daripada Nabi Muhammad. Boboiboy apa Nabi Muhammad yang bagus? Boboiboy. Nah ini kenapa? Karena kita gak akan melakukan gimana bentuk mulianya Nabi Muhammad, gimana perangainya Nabi, gimana akhlaknya Nabi, gimana mukjizatnya Nabi Muhammad. Luar biasa, bulannya jadi belah kan? Superman belum bisa belah bulan nih. Nabi udah bisa belahin bulan. Yang Al-Quran dijelaskan banyak. Ini kita biar kita tahu siapa itu Nabi Muhammad. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini cinta kita dengan Nabi. Sahabat tuh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang gitu. Kami bisa merasakan nikmat keindahan Nabi ketika Nabi tertunduk. Tapi kalau ketika Nabi lagi berhadapan di hadapan mereka, sahabat semua tertunduk. Kenapa? Karena tidak mampu melihat keindahan cahayanya Nabi Muhammad. Jadi para sahabat tuh kalau lihat Nabi itu ketika Nabi tertunduk baru terdapat kesempatan melihat keindahan Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ulama dulu tuh bahkan bulan aja cemburu benar. Bulan purnama malam 15 kan bulan purnama malam 15 indahnya luar biasa. Cemburu benar. Kenapa nggak cemburu? Orang-orang dulu tuh orang-orang Timur Tengah kalau pengen melihat keindahan, kalau kita ke gunung, kalau kita ke pantai, ya kan? Orang-orang sono mau lihat pantai jauh, mau lihat gunung bebatuan, jadi mereka bisa melihat keindahan panorama, yaitu mereka melihat malam 15 daripada bulan Ramadan. 15 bulan purnama. Jadi orang-orang dulu tuh kalau bulan purnama mereka keluar rumah, mereka berkumpul kepada anak istri mereka melihat bulan. Kalau zaman sekarang merokok mengopi gini, ya melihat bulan indahnya luar biasa. Orang-orang sambil bercengkraman sama saudara, famili, teman ngobrol sambil lihat bulan. Itu bulan cemburu. Kenapa bulan cemburu? Kalau andai kata Nabi lagi lewat di hadapan mereka, yang tadi lagi asik lihat bulan, semuanya melihat Nabi Muhammad. Makanya bulan cemburu sama Nabi. Kenapa? Kalau Nabi lagi lewat, tuh orang udah kagak melihat bulan lagi, cukup Nabi Muhammad melebihi bulan purnama. Kalau makanya anta nurul, anta syamsu, anta badru, anta nurul fawqa ulan nur. Ini keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini saat ini tadi cerita sejenak ya miladnya Sayyidina Fatimah agar mempelajari buat kita. Sayyidina Fatimah itu salah satu wanita yang dibanggakan Allah dan dibanggakan Nabi Muhammad. Beliau dibanggakan bukan karena beliau cucunya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, tapi perangai, keindahan, kehormatan, kemuliaan beliau lakukan demi mencintai Nabi Muhammad. Beliau rela lapar, yang penting umat Nabi kenyang. Jadi biar kita orang tahu, orang dulu tuh cinta sama Nabi luar biasa. Anaknya sendiri itu cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad. Pernah Fatimah itu, kita nggak sesusah Sayyidina Fatimah. Pernah Sayyidina Hasan Husain lagi kelaparan, kagak ada makanan, mau minta sama suami lagi berdakwah, berjuang sama Nabi Muhammad. Sayyidina Fatimah tidak pernah minta dari suaminya, nggak pernah nuntut sama suaminya. Maka dibilang itu wanita, pemimpin wanita soleh nanti di akhir dia. Ini buat Sayyidina Fatimah masak air, saking anaknya kagak kuat nangis, masak air pakai batu. Ini anak udah kelaparan. Sayyidina Hasan Husain lagi lapar. Ngelihat anaknya kelapar kagak tega, dimasakin air, masakin dengan dandang, dimasukin batu.
Kenapa? Yang penting anaknya diam dah. Tapi anaknya semakin teriak, nih kapan mata ini? Kapan mata ini? Agar pelajaran buat kita. Kita ini udah sibuk terhadap dunia. Terkadang kita asik dengan perkara akhirat sampai kita lupakan akhirat. Cucu anaknya Nabi Muhammad rela lapar demi mencintai Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Nggak minta sama suaminya. Sampai Sayyidina Hasan Husain itu tertidur dalam keadaan kelaparan. Antum pernah merasakan anak antum nangis karena kelaparan dalam keadaan tertidur? Belum pernah. Tapi anaknya Nabi Muhammad pernah merasakan kelaparan dalam keadaan tidak punya makan. Kita ini tinggal bersyukur sama Allah. Belum pernah kita sehari tidak makan. Tapi berat buat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Berat diri kita untuk berzikir sama Allah Ta'ala. Mereka zikirnya banyak hadirin. Mereka selawatnya banyak. Mereka baca Quran lebih banyak dari kita. Mereka punya, mereka cari. Tapi hanya sekedarnya akhirat yang mereka tuju. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pernah suatu saat Sayyidina Fatimah punya uang 30 dirham. 30 dirham. Satu hari kagak makan sama anak dan istri dan suami. Ngomong sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wahai suamiku, ini kita punya uang nih. Gimana kalau kita sekali-sekali makan? Maksudnya makan yang enak dikit. Karena selama ini makannya roti keras. Kalau kita makan lempar tuh anjing mati. Saking kerasnya. Mereka rendam tuh air, tuh roti sampai lembutnya luar biasa baru mereka makan. Itu yang dimakan daripada putrinya Nabi Muhammad. Kita ini tinggal bersyukur sama Allah. Kita tidak pernah kekurangan ekonomi walaupun dalam keadaan saat ini kita PSBB, lockdown yang lain. Tapi tanya di antara kata, pernah kita sehari tidak makan? Rasulullah diganjel perutnya selama 3 hari tidak makan. Sayyidina Fatimah diganjel perutnya selama 2 hari tidak makan. Kenapa? Apakah mereka tidak kaya? Mereka kaya. Apakah mereka tidak ada penghasilan? Mereka tidak ada usaha. Mereka pun usaha. Tapi mereka mementingkan umat Nabi Muhammad. Mereka mementingkan sekitarnya lebih susah di antara mereka. Makanya Sayyidina Ali ketika punya uang 30 dirham dikasih sama bininya. Buat apa? Buat pengen makan. Sedikit aja enak. Pengen gitu. Keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah dan melihat ini satu orang, ada satu pengemis berkata kepada Imam Ali, "Ya Ali, ketahuilah aku dari pagi sampai detik ini tidak ada sesuatu yang bisa aku makan." Sesuatu yang bisa aku makan. Sayyidina Ali kalau dipikir-pikir beliau juga gak makan. Tapi beliau gak ngomong, gua aja gak makan bro. Gak ngomong deh, senyum. Ngelihat ada ngemis minta, senyum Imam Ali. Dia ambil uang 30 dirham yang tadi buat makan, dia kasih pengemis semuanya. Begitulah para pecinta Nabi Muhammad. Begitulah para pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu tidak. Ditambah sama Allah. Ditambah dengan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Pulang Sayyidina Ali, istri lagi girang, ya Allah, ngomong anaknya, kita hari ini makan enak dah. Ayah lagi keluar, ngasih makan yang ajib-ajib buat kita. Girang nih, lagi girang nih. Anak sama istri lagi girang, ngarapin suami bawa makanan. Pulang gedor, tetap assalamualaikum. Wah girang, anak pada berdiri. Alhamdulillah makan ada. Pas keluar, ngelihat suaminya kagak ngenteng makanan. Gimana nggak kecewa nih kalau kita punya istri? Istri gitu, wah, anda yakin piring pecah, wah habis udah begitu mah. Hah? Tuh, bayang, Sayyidina Fatimah ketika digedor buka Sayyidina Fatimah senyum girang gitu. Tanya, ya Ali, wahai suami, mana makanannya? Mana makanannya? Terus Sayyidina Ali bilang, ya Fatimah, tadi dalam perjalanan ada orang lagi lapar, belum makan. Anda kasih semua tuh uang. Nih, kalau ada kata posisinya kepada kita dikasih bini uang 50.000, suruh jadi beli sayur, uang tinggal 50.000 nya. Pas dalam perjalanan temen minjam, nggak minjam. Pulang istrinya mana sayurnya? Tadi temen minjam, insya Allah perang fisabilillah di rumah tuh. Ya nggak? Wah, udah perdebatan antara Palestina dan Israel udah gitu. Ya nggak? Tapi ini jawaban Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah dengar Sayyidina Ali ngomong gitu.
Sambil senyum bilang gini, wa anta khairun minni. Ya Ali, wahai suamiku, engkau lebih baik dari Amir. Engkau lebih baik daripada aku. Padahal uangnya Sayyidina Fatimah. Tapi Sayyidina Fatimah mengatakan, wahai suamiku, engkau lebih baik dari aku. Terus kita gimana? Puasa, udah puasa. Nih, kenapa mereka lakukan itu? Kenapa mereka lakukan itu? Karena kecintaannya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Orang cinta sama Allah, mereka akan terpaut hatinya dengan Nabi Muhammad. Sedekahnya, ibadahnya, sujudnya. Mereka apresiasinya luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan bukan hanya sedekahnya doang. Fi kulli raka'atain khatamal Qur'an. Setiap 2 rakaat malamnya, sholat malam Sayyidina Utsman itu satu malam, sholat malamnya 2 rakaat hatam Al-Quran. Sayyidina Utsman malam sholat malamnya 2 rakaat hatam Al-Quran. Ini buat pelajaran buat kita. Beginilah para pecinta Nabi Muhammad, para pecinta Rasulullah. Sayyidina Abu Hanifah sehari bisa 1 kali. Sayyidina Ali, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i itu sehari hatam Al-Quran. Kalau Ramadan bisa 60 kali hatam Al-Quran sehari. Begini para pecinta Nabi Muhammad, para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tinggal kepada diri kita. Mana bukti kita cinta Nabi? Yuhsyaru al-mar'u ma'a man habba. Orang bakal dikumpulin sama seseorang yang dicintai. Dan cinta itu perlu pembuktian. Kalau kalian ingin kumpul sama Nabi, yuhsyaru al-mar'u ma'a man habba. Dikumpulkan seseorang yang mereka dicintai pada akhirat. Kalian cinta sama Nabi, kalian akan kumpul sama Nabi Muhammad di akhirat. Tapi kecintaan tersebut dengan pembuktian. Mana bukti kita cinta? Berapa sehari kita sedekah? Berapa sehari kita baca Quran? Berapa sehari kita tahajud? Berapa sehari kita berselawat kepada Nabi Muhammad? Maka detik ini, hari ini, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Keluar dari tempat, ya Allah, minimal selawatnya kita sehari 1000. Sehari 1000. Sehari 200. Minimal tahajudnya kita, minimal puasanya kita, minimal baca Qurannya kita, agar membuktikan cinta kita sama Allah dan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat buat kita yang hadir. Rabbi farfa'na barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi darajatihim wa muwafatin min al-fidani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khalqi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak-bapak, sepuh-sepuh, hadirin hadirat, kepanjangan kelamaan. Ini waktu udah malam banget nih. Insyaallah dengan panjang waktu ini, insyaallah kebuli akan datang di hadapan kita. Suasana perut kita akan dibantu dengan kebuli. Mudah-mudahan bisa segar lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma